Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Sulia Hadi, MMMKes, selaku Ketua Stikes Husada Jombang. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Hani Puspita Aryani, Dr. MMMKes, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Kepada yang kami hormati Bapak Fahrur Rozi, Eskep Nurse, MKep, selaku Ketua KEPK Stikes Husada Jombang. Dan tak lupa yang terhormat Bapak Ibu. Buka Zoom, teman. Mohon maaf Bapak. Oh, terdung deh. Pak Muhammad Ridwan, boleh di-mute? Enggak. Ada Bapak sampai Muhammad Ridwan, boleh di-mute terlebih dahulu. Oke. Dan tak lupa seluruh mahasiswi Stikes Husada Jombang yang saya sayangi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara pembekalan etik penelitian dalam bidang kesehatan tahun 2023. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rizki kemudahan agar kegiatan hari ini dapat menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik lagi. Sholawat serta salam kita haturkan kepada kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti terlebih dahulu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kegiatan pembekalan etik penelitian dalam bidang kesehatan, yang terakhir penutup. Hadirin sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu kegiatan pembekalan. Pada hari ini kami dari tim etik KEPK Stikes Husada Jombang, ada Ibu Eliza Zihni, Eskep Nurse, MKep, kepada beliau selaku pemateri 1, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Retno. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini nanti untuk materi pertama, saya akan memaparkan terkait etik penelitian kesehatan. Bentar, saya share screen dulu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Eliza Zihni, tim etik penelitian kesehatan di Stikes Husada. Saya menjabat sebagai sekretaris. Baik, untuk permulaan di sini kita akan mempelajari terkait pentingnya etik penelitian kesehatan. Kira-kira kenapa penelitian kesehatan itu perlu dilakukan uji etik seperti itu ya Bapak Ibu ya? Kita ketahui kalau secara bahasa terlebih dahulu etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat, refleksi filsafati atas moralitas masyarakat. Selain etika, di dalam penelitian itu juga ada kode etik peneliti. Jadi nantinya ketika kita meneliti sebagai peneliti itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Kalau di sini secara bahasa disebutkan artinya bahwa kode etik peneliti itu sebagai acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Jadi sebelum sebuah penelitian itu dimanfaatkan di masyarakat agar tidak menimbulkan dampak yang negatif, ya, agar aman dan efektif untuk kesehatan manusia, maka apa diperlukan penelitian dengan mengikutkan subjek penelitian yaitu manusia, kemudian manusia bersedia menjadi subjek penelitian, mungkin akan mengalami ketidaknyamanan dan rasa nyeri serta terpapar terhadap berbagai macam resiko. Pada intinya seperti apa sih maksud dari kalimat ini? Yaitu ketika kita memberikan atau melaksanakan penelitian, kemudian respondennya itu kan ada manusia, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita sebagai peneliti itu bisa memperlakukan subjek penelitian itu dengan baik, tidak merugikan subjek penelitian. Nah, itu yang harus kita junjung di dalam sebuah penelitian. Sebenarnya sama, nanti tidak hanya pada manusia, bahkan ketika kita melakukan penelitian menggunakan hewan coba, seperti mencit, seperti itu, nggih. Nah, itu juga ada aturannya. Nah, jadi pada etik penelitian kesehatan, di sini kita belajar bagaimana memperlakukan subjek penelitian itu, baik itu manusia ataupun hewan coba secara etis. Jadi kita tidak boleh semau kita sendiri. Apa tujuannya etik penelitian ini? Yang pertama, memenuhi kebutuhan peneliti dalam melakukan penelitian yang sesuai dan layak etik. Kemudian, melindungi subjek penelitian dari pelanggaran kaidah etik dan moral. Kemudian, menyelenggarakan pelayanan etik secara independen dan profesional. Dari tadi. Baik. Sudah masuk suara saya? Terdengar? Terdengar, Ibu. Baik, saya lanjutkan. Menyelenggarakan pelayanan etik secara independen dan profesional. Kemudian menyelenggarakan pelatihan etik dan penelitian untuk meningkatkan kapasitas keilmuan. Jadi di dalam etik penelitian ini nanti ada beberapa hal, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama yaitu terkait etik, di mana etik diartikan sebagai prinsip moral yang diemban dan diikuti seseorang. Berarti kita harus berdasar pada prinsip moral ini. Kemudian yang kedua, perilaku etis. Tadi disebutkan bahwa dalam melakukan penelitian kita harus menjunjung tinggi perilaku etis. Berarti bahwa ketika kita menemui responden ataupun bahkan jika kita menggunakan hewan coba, itu kita harus melakukannya sesuai moral yang baik. Kemudian etik penelitian di sini berarti bahwa fokus pada prinsip moral yang harus diikuti peneliti. Kemudian perilaku penelitian. Diidentifikasi pertanyaan, data dan informasi, analisis, bukti, kesimpulan, dan berbagi pengetahuan dengan responden. Kemudian ada istilah integritas. Di dalam melakukan penelitian kita harus menjunjung integritas, berlaku jujur, dapat dipercaya, kemudian menghargai keilmuan atau karya ilmiah, dapat diverifikasi, mengikuti kode atau norma profesional yang diterima secara umum. Kemudian ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam
penelitian atau tindakan-tindakan yang melanggar etik atau unethical behavior. Beberapa yang dimaksud misalnya ini tindakan yang berada di luar dari apa yang dianggap benar, baik, pantas atau tidak secara moral bagi seseorang. Misalnya contohnya apa Bapak Ibu ya yang unethical behavior ini? Anggaplah ketika kita meminta seseorang untuk menjadi responden ya, kemudian kira-kira balasan yang kita berikan apa? Lah, itu kan salah satu tindakan etis yang perlu kita terapkan kepada responden. Oh, dia sudah menghargai, mau datang, mau berpartisipasi di dalam penelitian kita, eee, baiknya kita berikan apa? Oh, kita berikan souvenir, misalnya seperti itu. Kemudian individu dapat berperilaku tidak etis seperti halnya profesional, ini yang tidak kita harapkan ya. Kemudian etik itu nanti akan, diharapkan mengacu pada prinsip atau standar etik, nanti kita bahas berikutnya. Kemudian langkah yang tidak terpisahkan, memformalkan ekspektasi dan memperjelas perilaku mana yang dapat atau tidak diterima. Jadi, begitu juga untuk intervensi yang diberikan kepada, responden. Apakah ini membahayakan atau tidak? Misalnya, saya kepingin ini penelitian terkait, kombinasi antara jus A, B, dan C. Nah, kira-kira nanti itu akan membahayakan atau tidak? Oh, ternyata tidak akan membahayakan. Atau tindakan misalnya senam yang banyak ya Bapak Ibu. Senam pada pasien hipertensi. Nah, itu kan nanti ada beberapa hal yang harus dilihat kembali kan, pasiennya yang seperti apa yang boleh dilakukan intervensi ini. Misalnya dia tekanan darahnya sampai tinggi, apakah dia tetap dimasukkan ke dalam, responden ataukah tidak? Lah, hal-hal seperti itu kan juga, harus kita perhatikan karena itu menjunjung itu tadi ya, legal etisnya bagi responden. Kemudian, tujuan penelitian yang kita lakukan nantinya yaitu memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat digeneralisasi. Sebagai peneliti berdedikasi untuk membuktikan penelitian, kaidah ilmiah, dan etik. Nah, jadi di dalam prinsip etik ini nanti ada beberapa hal yang harus kita pegang. Ini ada angka nggih. Angka ini, angka keramat. Jadi ada angka 3, 7, 25, 35, dan 48. Jadi di dalam etik penelitian, khususnya penelitian kesehatan, ini nanti harus kita pegang. Apa saja itu 3 prinsip dasar etik, standar etik, dan yang lain ini kita bahas berikutnya ini. Jadi yang pertama untuk prinsip dasar etik yaitu menghormati harkat dan martabat manusia. Penghormatan terhadap harkat martabat manusia sebagai pribadi yang memiliki kebebasan berkehendak atau memilih dan sekaligus bertanggung jawab secara pribadi terhadap keputusannya. Jadi kalau diimplementasikan di dalam penelitian kita, ya tentunya kita harus menghormati nantinya responden yang akan kita ajak penelitian atau bahkan ada pihak-pihak lain yang kita libatkan di dalam penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, prinsip etik dasar yaitu berbuat baik. Contohnya apa saja? Misalnya yang pertama terkait resiko penelitian harus wajar dibanding manfaat yang diharapkan. Misalnya ibu hamil, mari kita latih senam hamil. Seperti itu. Tentunya kan ada SOP-nya ya kalau senam, kegiatan seperti itulah. Harus sesuai dengan itu sehingga apa, nantinya diharapkan tidak akan membahayakan bagi responden itu sendiri. Karena di dalam responden itu nanti juga ada beberapa yang termasuk kelompok rentan. Tadi seperti ada nanti ibu hamil, ada lansia, anak-anak juga termasuk kelompok rentan. Kemudian berbuat baik yang lain, desain penelitian harus memenuhi persyaratan ilmiah.
Jadi untuk kegiatan uji etik ini nanti tentunya adalah dilakukan setelah ujian proposal, sehingga harapannya secara ilmiah, secara metode penelitiannya juga sudah cukup tepat, sehingga nanti sudah bisa dimasukkan di tim etik untuk diuji etik. Kurang keras Bapak Ibu suaranya. Kemudian para peneliti mampu melaksanakan penelitian dan sekaligus mampu menjaga kesejahteraan subjek penelitian. Kalau suara saya tidak terdengar, bisa dicek ya Bapak Ibu. Berikutnya, prinsip do no harm, tidak merugikan. Tadi, yang menentang segala tindakan dengan sengaja merugikan subjek penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu adil. Kita harus berperilaku adil untuk semua responden, tidak boleh mengkhususkan, oh si A ini tetangga saya, misalnya senamnya sedikit saja lah, tidak boleh. Jadi semua harus sama rata. Kemudian untuk standar etik ada 7 hal, ini nanti termasuk yang akan kita gunakan untuk menilai protokol yang akan Bapak Ibu kirimkan ke tim etik. Yang pertama yaitu terkait nilai sosial atau klinisnya. Apakah sudah sesuai dengan masalah yang diangkat seperti itu? Apakah urgensinya, apakah sudah sesuai seperti itu? Kemudian yang kedua yaitu nilai ilmiah. Nilai ilmiah tadi tentunya karena sudah diuji proposal, harapan kami metode yang digunakan juga sudah sesuai, sehingga nilai ilmiah yang diangkat pada penelitian ini sudah baik, bisa dilanjutkan untuk dilaksanakan penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu pemerataan beban dan manfaat. Jadi ketika kita melaksanakan penelitian tidak boleh itu tadi sama dengan yang nantinya nomor 4, potensi, resiko, dan manfaat. Tidak boleh merugikan responden. Yang kelima yaitu bujukan, eksploitasi, atau inducement. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan di awal ketika kita meminta tolong kepada responden misalnya. Kita harus menggantikan itu tadi jeripayahnya sudah mau ikut di dalam penelitian kita gantikan dengan apa. Tapi untuk inducement-nya itu tadi yang kita berikan tentunya harus yang wajar, tidak boleh ibaratnya membeli jawaban mereka atau membeli suara mereka. Jadi tetap yang kita berikan harus wajar, tapi harus ada. Apakah itu entah uang transport ataukah souvenir seperti itu. Kemudian yang 6 rahasia dan privacy, karena di dalam penelitian nanti kita tidak boleh menyebarluaskan hasilnya seperti apa, harus menjunjung privacy individu atau responden. Dan yang terakhir ada PSP, persetujuan sebelum penelitian atau informed consent. Jadi ini dibuat, informed consent itu diberikan kepada responden sebelum melaksanakan penelitian. Apakah responden itu setuju atau bersedia terlibat di dalam penelitian kita. Kemudian ada 25 guidelines dari CIOMS. Nah, kurang lebihnya yang dibahas itu di dalam sini itu sama. Hanya saja memang di sini bahasanya bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama scientific and social value and respect for right. Jadi pada intinya di dalam pedoman CIOMS 25 ini tadi bagaimana kita memperlakukan responden itu secara etis. Nah, baik itu yang di masyarakat tadi, kemudian adanya kelompok-kelompok rentan yang harus kita perhatikan. Misalnya kalau anak-anak, lah nanti yang bertanggung jawab siapa kalau anak-anak responden kita, lah seperti itu.
tentunya yang bertanggung jawab yaitu orang tuanya. Nanti yang dimintakan persetujuan bisa orang tua jika memang respondennya balita ataupun anak-anak yang masih belum memahami untuk diminta persetujuan penelitian. Jadi di sini peran Komite Etik Penelitian Kesehatan yaitu melindungi dan mendukung otonomi manusia baik sebagai calon dan subjek penelitian. Kemudian melindungi kesejahteraan calon dan subjek penelitian, menyeimbangkan sejumlah pertimbangan moral yang relevan ketika mempertimbangkan proposal atau protokol penelitian. Jadi harapannya kami pada intinya penelitian yang akan dilaksanakan itu bisa berjalan dengan baik, kemudian tidak ada pihak yang dirugikan dalam sebuah penelitian. Mungkin untuk selayang pandang dari pentingnya etik penelitian kesehatan itu tadi sudah kita bahas sedikit. Kemudian kita masuk di dalam Komite Etik Penelitian Kesehatan yang ada di Stikes Husada Jombang. Di sini kami tim etik yang diketuai oleh Bapak Fahru Rozi, kemudian Wakil Ketua Bapak Prawito, Sekretaris ada Ibu Dwi Retno, dan ada saya sendiri Eliza Zihni, dan bendaharanya Ibu Yusi. Kemudian mungkin pertanyaan Bapak Ibu nanti, kira-kira ini nanti seperti apa alurnya, begitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu setelah melaksanakan ujian proposal, nah, di sini kita mewajibkan semua mahasiswa untuk proposal yang telah diujikan tadi sudah disahkan. Sebelum penelitian itu diuji etik terlebih dahulu. Tujuannya tadi apa? Tadi untuk mencegah itu tadi adanya hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di responden. Jadi agar penelitian itu tetap menjunjung nilai etis dari subjek penelitian atau manusia bahkan hewan coba. Seperti itu. Jadi setelah panjenengan ujian proposal nanti baru panjenengan memasukkan uji etik. Kemudian ini ada alur uji etik yang ada di Stikes Husada, melakukan pembayaran uji etik melalui rekening BNI Stikes Husada Jombang dengan dengan nomor yang sudah tertera, kemudian mengirimkan berkas uji etik di Google Form berikut dengan melampirkan file. Untuk file-filenya apa saja yang perlu dipersiapkan yang nanti dikirim? Yang pertama yaitu bukti kwitansi pembayaran uji etik, yang kedua lembar pengesahan proposal, yang ketiga yaitu format protokol uji etik yang telah diisi, kemudian yang terakhir inform konsen, lembar PSP tadi, persetujuan menjadi responden, alat dan bahan penelitian, serta instrumen penelitian. Kemudian setelah Bapak Ibu memasukkan berkas etiknya tadi, berkas tersebut akan kami review oleh para reviewer yang ada di Stikes Husada Jombang. Kemudian nanti hasilnya akan dikembalikan. Kemudian jika ada revisi diperbaiki oleh peneliti. Dan nanti yang terakhir yaitu sertifikatnya akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian. Untuk contoh dari lembar pengesahan yang biasa panjenengan gunakan atau ini kami cuplikkan seperti ini. Apabila Bapak Ibu memerlukan file-file nantinya bisa di-download juga di website Husada di bagian Komite Etik atau KEPK. Nanti semua file yang panjenengan butuhkan untuk melakukan uji etik sudah ada di website kita. Begitu juga ketika nantinya Bapak Ibu mau mendaftar, linknya sudah terlink di dalam website Husada. Mungkin terakhir dari saya,
untuk batas pengerjaan dan pengumpulan uji etik, karena ini periode September, harapannya nanti akhir Agustus, terakhir Bapak Ibu bisa mengajukan uji etik di KEPK. Sementara untuk yang periode Maret, nanti batas pengerjaan dan pengumpulannya yaitu akhir Februari. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eliza Sihni atas materi yang telah diberikan. Izin saya melanjutkan materi yang kedua terkait dengan pengisian protokol etik. Boleh dibantu share screen? Bapak Ibu, suara saya terdengar? Keras, Bapak Ibu sudah suara saya? Kedengeran nggak, Mbak? Terdengar? Ya, sudah Bu Retno. Oke. Sudah terlihat ya. Sudah, tapi agak oke. Suaranya kecil. Oke, baik. Saya langsung melanjutkan saja, Bapak Ibu. Untuk materi yang kedua ini kita akan membahas terkait bagaimana cara Bapak Ibu mengisi 48 protokol etik selain dari ICPSP. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Eliza Zihni bahwa ada beberapa syarat ketika Bapak Ibu mengajukan protokol etik tadi, maka salah satunya adalah mengisi protokol telaah etik penelitian kesehatan, yaitu mengisi 48 protokol. Nah, di mana pada bagian protokol telaah etik penelitian kesehatan ini terdapat ada dua bagian. Yang pertama adalah informasi umum, kemudian yang kedua adalah screening terkait penelitian Bapak Ibu. Nah, ini nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya, kalau boleh on kamera semuanya dong. Ya, ya sambil di jalan nggak apa-apa Bu, hati-hati ya Bu Siti kalau di jalan. Oke, sambil on kamera semua, saya lanjutkan. Untuk informasi umumnya, yang pertama ada ketua pelaksana atau peneliti utamanya, ya. Kemudian nama dan gelarnya. Jadi Bapak Ibu untuk peneliti itu biasanya bisa lebih dari satu, tetapi peneliti utamanya tergantung siapa aja silahkan dimasukkan. Sebagai contohnya di informasi umum ini untuk ketua pelaksana penelitinya adalah Bapak Fahru Rozi, Eskep Nurse, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu memasukkan nomor HP-nya. Nah, kenapa Bu kok harus memasukkan nomor HP? Karena ketika ada revisi melalui email yang kita kirimkan dan Bapak Ibu belum sempat membalas, kita akan melakukan follow up-nya melalui nomor HP Bapak Ibu ini. Kemudian untuk selanjutnya, institusi penyelenggara penelitian adalah kita isikan Stikes Husada Jombang. Kemudian untuk peneliti, ini ada beberapa macam, bukan kerjasama nasional, kerjasama internasional. Kalau kerjasama internasional, jumlah negara yang terlibat berapa. Kemudian untuk melibatkan peneliti asing jika ada. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak ada kerjasama internasional, tidak melibatkan peneliti asing dalam arti untuk memenuhi tugas akhir panjenengan, maka silahkan dipilih yang bukan kerjasama, karena ini merupakan tugas akhir dari Bapak Ibu. Nah, kemudian keempat, diisi apabila melibatkan peneliti asing jika ada. Nah, di sini silahkan dimasukkan nama, gelar, institusinya dari mana, tugas dan fungsinya apa, kemudian telepon atau fax emailnya. Nah, kemudian yang kelima, tempat penelitian harus jelas Bapak Ibu. Misalkan tempat penelitian Bapak Ibu, seperti contoh ini adalah di RSUD Jombang, Jawa Timur. Harus jelas. Kemudian waktu penelitian sampai kapan? Misalkan Januari 2018 sampai Februari 2018. Jadi harus jelas Bapak Ibu terutama untuk waktu penelitian ini. Karena sebelum Bapak Ibu melakukan penelitian, itu adalah diwajibkan untuk melakukan uji etik terlebih dahulu, bukan penelitian dulu, baru melakukan uji etik. Seperti itu ya. Kemudian nomor 7, waktu pengumpulan datanya kapan?
Nah, jadi harus timeline-nya tepat gitu. Kalau waktu penelitiannya kapan itu menggunakan range rentang, tapi kalau waktu pengumpulan datanya tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang 8, apakah protokol ini pernah diajukan ke komisi etik lain? Jawabannya harus tidak, karena Bapak Ibu hanya diberikan kesempatan 1 kali untuk mengajukan protokol etik ini di satu tempat saja. Jadi misalkan Pak Wahyu sebagai contohnya, Pak Wahyu ini bekerja di RSUD Ngimbang. Nah, kebetulan di RSUD Ngimbang tersebut ada Komisi Etik Penelitian Kesehatannya. Nah, Bapak Wahyu boleh melakukan uji etik di sana. Seperti itu. Jadi tidak boleh double. Di Stikeswusada Jombang memasukkan, di sana memasukkan tidak boleh. Oke? Bisa dipahami dari ketentuan informasi A ini ya, Bapak Ibu? Kemudian selanjutnya B, screening protokol penelitian. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan 48 protokol etik yang Bapak Ibu kerjakan nanti ya. Kemudian yang pertama ada judul penelitian, di mana untuk judul penelitian ini sesuai dengan penelitian Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau di sini contohnya adalah efektivitas kombinasi perfluid breathing dan destructive auditory stimuli terhadap persepsi dyspnea dan peak expiratory flow pada klien PPOK di RSUD Jombang. Oke, mohon dibantu untuk geser di bawahnya lagi, Bu Eliza. Yang kedua, Bapak Ibu harus mengisi ringkasan proposal riset dengan bahasa awam atau non-teknis dengan maksimal 250 kata. So, Bapak Ibu, di sini karena reviewernya itu tidak semuanya adalah orang dalam bidang kesehatan seperti perawat. Jadi misalkan seperti Pak Wahyu dari keperawatan, Bu Retno ini dari kebidanan. Jadi gunakan proposal riset panjenengan ringkasannya dengan bahasa awam atau non-teknis. Nah, di ringkasan ini Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan penelitian ini bertujuan untuk apa. Kemudian apa intervensi yang Bapak berikan. Ini kalau dalam bentuk eksperimen, tetapi kalau non-eksperimen harus dijelaskan, diringkas. Selain dari tujuan itu, Bapak Ibu mau ngapain? Seperti itu pada intinya, ya. Oke, kemudian nomor 3, pernyataan yang jelas tentang urgensi dan pentingnya penelitian untuk pembangunan dan untuk memenuhi kebutuhan bangsa atau penduduk lokasi penelitian. Nah, di mana kita ketahui Bapak Ibu, tujuan Bapak Ibu melakukan penelitian itu adalah terkait dengan urgensinya apa dan sumbangsihnya untuk negara ini, penduduk bangsa ini apa. Jadi harus ada. Logikanya, kalau tidak ada manfaatnya penelitian, ngapain diteliti, buang-buang waktu, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan di sini pentingnya penelitian dari Bapak Ibu ini apa, dan untuk istilahnya pembangunannya seperti apa. Nah, di sini bisa ada contohnya World Health Organization atau WHO menganggap PPOK sebagai penyebab utama kematian ketiga di dunia pada tahun 2030. Di Indonesia, angka kejadian PPOK diperkirakan mencapai 5,6%. Menurut beberapa studi, terapi non-farmakologi efektif digunakan pada klien PPOK di samping terapi farmakologi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PLB dan DAS merupakan terapi non-farmakologi yang dapat menurunkan persepsi dyspnea dan meningkatkan PEFR pada klien PPOK. Jadi ini sangat jelas sekali ya Bapak Ibu untuk urgensinya bagaimana, kemudian untuk harapan dari adanya intervensi ini terhadap pembangunan kebutuhan bangsa atau penduduk lokasi terhadap si tempat penelitiannya itu ada jelas. Nah, oke, lanjut. Nomor 4. Nomor 4, ya. Pandangan para peneliti tentang isu-isu etik dari penelitian ini dan bagaimana saran mengatasinya. Sama, isinya harus jelas ya Bapak Ibu. Menurut peneliti, itu silakan diisi, bisa isu-isu etik dalam penelitian ini difasilitasi dengan hak untuk mendapat jaminan atau rightful disclosure. Kemudian ada lembar inform consent, anonymity atau tanpa nama, confidentiality, kerahasiaan, right to full disclosure adalah penelitian memberi
jaminan kepada responden jika ada akibat tertentu karena penelitian yang dilakukan. Hal ini dicantumkan pada inform consent. Nah, inform consent berisi penjelasan mengenai tujuan dan manfaat, termasuk penjelasan tentang hak responden terkait anonymity dan confidentiality. Nah, kemudian prinsip anonymity juga dilakukan, tidak mencantumkan nama asli responden, confidentnya juga dijelaskan. Oke, kemudian nomor 5. Turun sedikit lagi Bu Elisa, ringkasan hasil studi sebelumnya sesuai topik penelitian, termasuk yang belum dipublish, yang diketahui para peneliti dan sponsor, dan informasi penelitian yang sudah dipublikasi, termasuk kajian-kajian pada binatang, maaf. Oke, pada penelitian ini sebelumnya tidak terdapat permasalahan etik. Oke, jadi antara manfaat dengan hasil output penelitian panjenengan itu imbang, jadi lebih besar manfaatnya daripada kerugiannya. Istilahnya seperti itu. Nah, jadi disebutkan bahwa penelitian sebelumnya, kalau kita meneliti kan harus ada literatur terdahulunya. Nah, itu kita masukkan, tidak ada permasalahan etik, kemudian penelitian sebelumnya menunjukkan hasil bahwa PLB dan DAS adalah terapi non-farmakologi yang dapat menurunkan persepsi dyspnea dan meningkatkan PEFR pada klien PPOK. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya apa? Nanti silakan dijelaskan atau masuk di dalam ringkasan ini. Oke, selanjutnya nomor 6, pernyataan bahwa prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman ini akan dipatuhi. Nah, di sini wajib Bapak Ibu peneliti menyatakan bahwa mematuhi prinsip-prinsip etik dalam pedoman ini. Nah, kemudian nomor 7, penjelasan tentang usulan review protokol etik sebelumnya dan hasil. Karena seperti yang saya katakan di atas, bahwa Bapak Ibu dalam mengajukan proposal etik itu harus pada satu tempat aja. Kalau di situ belum keluar sampai ditolak, katakanlah, atau ada revisi, jangan cari tempat yang lainnya lagi. Oke? Jadi di sini belum pernah mengajukan ethical clearance sebelumnya. Jadi jawabannya seperti itu. Nah, kemudian nomor 8, boleh di-scroll ke bawah lagi, Bu Eliza. Gambaran singkat tentang lokasi penelitian, termasuk informasi ketersediaan fasilitas yang layak, untuk keamanan dan ketepatan penelitian, dan informasi demografis dan epidemiologis yang relevan tentang daerah penelitian. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan memberikan deskripsi singkat tentang gambaran lokasi penelitian, termasuk informasi ketersediaan fasilitas layanannya, keamanannya, ketepatan saat penelitiannya juga, dan informasi demografisnya seperti apa, ya. Kemudian selanjutnya nomor 9, nama dan alamat sponsor. Silakan dicantumkan apabila Bapak dan Ibu menggunakan sponsorship. Dalam penelitian ini, apabila Bapak Ibu menggunakan sponsor Bank Mandiri atau bank sendiri, maka tidak ada sponsor ya Bapak Ibu. Jadi silakan dituliskan tidak ada sponsor. Kalau ada sponsor boleh silakan dituliskan. Oke, kita lanjut nomor 10. Nama, alamat, afiliasi lembaga, kualifikasi dan pengalaman ketua peneliti dan peneliti lainnya. Nah, di sini seperti contohnya, apabila penelitian Bapak Ibu sebagai tugas akhir, maka hanya tunggal. Jadi, misalkan Bapak Fahrul Rozi, alamatnya di mana, kemudian harus lengkap ya Bapak Ibu, RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, kemudian kualifikasi pendidikannya apa, pengalaman penelitiannya apakah sudah pernah, nah itu silakan dicantumkan. Tetapi kalau Bapak Ibu melibatkan ada peneliti kedua, silakan dicantumkan juga. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, nomor 11, tujuan penelitian, hipotesa, pertanyaan penelitian, asumsi, dan variabel penelitian. Nah, di sini silakan Bapak Ibu memasukkan dari tujuan penelitiannya apa, hipotesa atau jawaban sementara dari penelitian Bapak Ibu apa, kemudian pertanyaan penelitian, kemudian asumsi, sama aja dengan hipotesa, kalau pertanyaan penelitian lebih ke rumusan masalah. Nah, kemudian variabel penelitiannya, jangan lupa. Oke. Oke, selanjutnya. Nomor 12,
terkait dengan deskripsi detail tentang desain uji coba atau penelitian. Bila uji coba klinis, deskripsi harus meliputi apakah kelompok treatment ditentukan secara random, termasuk bagaimana metodenya, dan apakah blind atau terbuka. Nah, dari sini Bapak Ibu, untuk deskripsi detail tentang desain uji coba, Bapak Ibu bisa memasukkan pada bagian bab metodologi penelitiannya. Jadi mulai dari Bapak Ibu ini, ada nggak kira-kira kelompok antara yang di-treatment dan yang tidak di-treatment. Jadi lebih ke eksperimen ya. Kalau eksperimen nanti ada kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Nah, kemudian kalau kelompok kontrolnya bagaimana metode, bagaimana cara mengambilnya? Apakah random, apakah menggunakan accidental sampling atau purposive sampling atau cluster sampling. Jadi harus jelas ketika memasukkan di sini. Oke. Jadi yang satu dikasih apa, berapa kali lamanya, itu harus runtut ya. Oke, selanjutnya nomor 13. Saya nomor 12 lagi saya perjelas di sini. Kalau ada kelompok kontrolnya, misalkan ketika kelompok kontrol si A tadi tidak diberikan intervensi apa, nah untuk yang terakhir sebagai azas keadilan, kelompok kontrolnya harus mendapatkan intervensi yang sama dari si peneliti. Seperti itu. Jadi wajib ya Bapak Ibu. Jadi misalkan kelompok eksperimen diberikan intervensi Pursley Bertin, kemudian kelompok satunya adalah destructive auditory simulasi, kemudian intervensinya Pursley Bertin dan destructive auditory simulasi dan pada kelompok kontrol ya. Nah, di situ harus imbang Bapak Ibu. Ketika nanti yang pada saat terakhir Bapak Ibu juga harus memberikan. Nah, semisal contohnya kalau di dalam bidang kebidanan, misalkan kelompok intervensi kita berikan ekstrak daun katuk, kemudian si kelompok B tidak kita berikan apapun. Nah, ketika nanti sudah berakhir penelitiannya, Bapak Ibu juga harus memberikan azas keadilan pada kelompok kelompok kontrolnya tadi. Jadi harus dikasih juga, tapi setelah penelitian itu selesai. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 13, jumlah subjek yang dibutuhkan sesuai tujuan penelitian dan bagaimana. Mungkin bisa dibantu scroll ke bawah Bu Elisa. Untuk jumlah subjeknya harus jelas ya. Ini terutama dalam bidang statistik. Jadi Bapak Ibu mudah sekali, cukup dibuka proposal penelitiannya, itu tinggal kita memilah pada bagian bab 4-nya untuk jumlah sampelnya berapa, kemudian jumlah sampelnya berapa dan diberikan apa, intervensinya, kelompok kontrolnya juga berapa, bagaimana cara mengambil sampelnya, seperti itu. Oke, nomor 14 kita lanjutkan kriteria partisipan atau subjek dan justifikasi penentuan yang tidak masuk kriteria dari kelompok-kelompok berdasarkan umur, seks, faktor sosial atau ekonomi atau alasan-alasan lainnya. Nah, jadi di sini adalah termasuk di dalam kriteria inklusi pada penelitian Bapak Ibu ini apa? Nanti silakan dimasukkan. Oke. Ke-15, justifikasi melibatkan anak-anak atau orang dewasa yang tidak mampu memberikan informed consent atau kelompok rentan, serta langkah-langkah bagaimana dalam meminimalisir bila terjadi resiko. Nah, Bapak Ibu bisa membaca di guideline 15, 16, dan 17, itu adalah kelompok-kelompok rentan atau kelompok-kelompok resiko. Nah, di sini setiap responden yang akan diberikan penjelasan yang sama terkait penelitian untuk menjamin informed consent tetap berjalan dengan baik. Responden didampingi oleh misalkan siapa, enumerator atau perawat atau keluarga dalam melakukan tanda tangan info consent ini. Tapi untuk balita, Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, karena balita belum bisa melakukan tanda tangan, apakah boleh diberikan kepada perawat yang menjaga ketika saya mau melakukan penelitian? Tidak boleh ya, Bapak Ibu. Jadi harus tetap melibatkan orang tuanya. Jadi ketika ada anak-anak, kita intervensinya pada anak-anak. Sama, kita harus melibatkan orang tuanya. Jadi tidak boleh gurunya ataupun perawat yang menjaga, itu saja yang melakukan tanda tangan informed consent tidak boleh. Jadi terutama untuk ibu hamil, kemudian kelompok rentan ya termasuk ibu hamil, ibu menyusui, kemudian anak-anak, ini benar-benar kita harus hati-hati di dalam memberikan informed consent-nya.
Oke, selanjutnya nomor 16, proses rekrutmen misalnya lewat iklan, serta langkah-langkah untuk menjaga privasi dan kerahasiaan selama rekrutmen. Bapak Ibu di sini bisa menuliskan proses rekrutmennya dilakukan sendiri oleh peneliti dan dibantu oleh enumerator, misalnya dengan secara langsung menghubungi responden sesuai karakteristik responden dalam penelitian kita. Nah, dalam jawabannya seperti itu. Kemudian nomor 17, deskripsi dan penjelasan semua intervensi. Itu baik metode, administrasi treatment, termasuk rute administrasi, dosis, interval dosis, dan masa treatment produk yang digunakan, atau investigasi dan komparatornya harus jelas. Dalam arti, Bapak Ibu di sini adalah memberikan ringkasan yang sangat jelas, termasuk dalam Bapak menggunakan treatment apa, berapa kali dalam sehari, berapa kali dilakukan, misalkan penelitiannya selama 1 minggu, dalam 1 minggu dilakukan berapa kali, dosisnya berapa menit. Nah, seperti itu. Jadi harus sangat jelas dosisnya berapa menit diberikan. Sangat jelas sekali, harus detail ya. Oke, selanjutnya kalau ada 2 intervensi termasuk silakan dijelaskan sesuai dengan metodologi penelitian yang Bapak Ibu gunakan. Oke, nomor 18, rencana dan justifikasi untuk meneruskan atau menghentikan standar terapi selama penelitian. Nah, di sini adalah bagaimana rencana Bapak dan Ibu apabila dalam penelitian itu si responden mengalami misalkan tiba-tiba di tengah jalan mau berhenti atau ada kecelakaan dari penelitian Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menjelaskan rencananya nanti bagaimana. Nah, apabila penelitian dihentikan apabila responden merasa tidak nyaman, tidak bersedia melanjutkan penelitian bisa, atau Bapak Ibu bisa memasukkan juga, misalkan terdapat reaksi alergi pada pasien, maka harus segera dihentikan, seperti itu. Jadi, buatlah rencana, langkah lanjutan Bapak Ibu ini apa kalau terjadi sesuatu dalam menghentikan standar terapi selama penelitian itu. Oke, 19. Treatment atau pengobatan lain yang mungkin diberikan atau diperbolehkan atau menjadi kontraindikasi selama penelitian. Nah, apakah di sini tergantung dari Bapak Ibu nanti treatmentnya seperti apa. Kalau tidak ada ya tidak ada treatment lain seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 20, tes klinis atau lab atau tes lain yang harus dilakukan karena sehubung miliknya Bapak Fahru Rozi ini tidak ada tes klinis, maka tinggal mencantumkan tidak terdapat tes klinis atau laboratorium. Tetapi kalau Bapak Ibu mau mengukur sampel misalkan HB pada ibu hamil, secara otomatis perlu diadakan tes klinis terlebih dahulu atau misalkan uji coba antibiotik. Nah, itu harus ada tes klinis terlebih dahulunya, seperti itu. Jadi tergantung dari jenis penelitian dan judul Bapak Ibu serta metodologi yang Bapak Ibu gunakan. Nomor 21, sampel dari form laporan kasus yang sudah distandarisir, metode pencatatan responden terapeutik, deskripsi dan evaluasi metode dan frekuensi pengukuran, prosedur follow up, dan bila mungkin, ukuran yang diusulkan untuk menentukan tingkat kepatuhan subjek yang menerima treatment. Jadi di sini silakan Bapak Ibu mengisi sesuai arahan dari nomor 21 ini. Tetapi kalau nggak ada, saya tidak melakukan apapun evaluasi metode pengukurannya silakan dimasukkan, tidak melakukan tes atau tindakan klinis. Oke, jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, kadang ini mau diisi apa, dilihat dulu judul penelitiannya, jenisnya Bapak Ibu apa, nah disesuaikan, jadi nggak harus semuanya diisi seperti ini yang diminta ya. Oke, selanjutnya nomor 22, aturan atau kriteria kapan subjek bisa dihentikan dari penelitian atau uji klinis atau dalam hal studi multicenter, kapan sebuah pusat atau lembaga dinonaktifkan, dan kapan penelitian ini bisa dihentikan, tidak lagi dilanjutkan. Nah, ini rata-rata kalau untuk penelitian dari mahasiswa itu biasanya tidak sampai ke multi. Jadi jarang sekali Bapak Ibu mahasiswa yang melakukan penelitian sampai ke multi kayak gitu, jarang. Apalagi riset kepada hewan itu masih jarang lagi untuk tahap sarjana ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal masukkan penelitian ini dihentikan apabila responden merasa tidak nyaman, tidak bersedia, atau mungkin ada kontraindikasi yang dialami
dari si pasien tersebut. Itu bisa dijelaskan di situ. Oke, selanjutnya nomor 23, metode pencatatan dan pelaporan adverse event atau reaksi dan syarat penanganan komplikasi. Nah, di ini balik lagi tergantung dari kasus atau penelitiannya Bapak Ibu juga. Responden berhak menolak atau menghentikan pengumpulan data. Kemudian apabila si responden tidak menginginkan terkait penelitian tersebut, dan peneliti bertanggung jawab, wajib ya, peneliti itu bertanggung jawab atas dampak dari penelitian terhadap responden. Jadi Bapak Ibu nggak boleh lempar tangan gitu. Jadi kalau ada sesuatu dampak terhadap si responden Bapak Ibu juga harus menuangkan hal tersebut di dalam protokol etik ini. Nah, kemudian resiko-resiko yang diketahui dari adverse event termasuk resiko yang terkait dengan masing-masing rencana intervensi dan terkait dengan obat, vaksin, atau terhadap prosedur yang akan diuji coba. Nah, di sini tergantung Bapak Ibu penelitiannya apa, silahkan dimasukkan. Kalau di sini contohnya adalah peneliti melakukan intervensi PLB dan DAS di ruang perawatan dan dengan melakukan kunjungan rumah setelah klien diperbolehkan KRS oleh dokter. Oke, selanjutnya nomor 25, potensi keuntungan penelitian secara pribadi bagi subjek dan bagi yang lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menjelaskan keuntungan bagi subjek penelitian yang dapat dirasakan secara langsung apa dari hasil intervensi sederhana yang tidak beresiko ini, serta dapat membantu si subjek untuk mengurangi persepsi dyspnea dan meningkatkan nilai arus puncak ekspirasi. Nah, selain itu, petugas kesehatan khususnya perawat akan memperoleh gambaran dalam mencari metode alternatif dalam upaya menangani persepsi dyspnea dan meningkatkan nilai arus puncak ekspresi klien PPOK. Ini adalah contoh dari pengisian etik Bapak Farurosi. Nah, kalau Bapak Ibu nanti tergantung dilihat potensi keuntungan penelitiannya apa, seperti itu. Jadi manfaat itu sebenarnya akan menjawab sebuah saran nantinya. Oke. Selanjutnya, nomor 26, harapan keuntungan penelitian bagi penduduk termasuk pengetahuan baru yang kemungkinan dihasilkan oleh peneliti. Nah, ini silakan mau diisi keuntungan dari penelitian Bapak Ibu ini apa? Seperti itu. Oke, jadi lebih ke nanti manfaatnya untuk apa gitu, itu bisa dijelaskan. Kemudian nomor 27, untuk penelitian yang membawa resiko luka fisik, membuat rencana detail termasuk asuransi untuk memberikan pengobatan, termasuk biaya dan memberikan kompensasi jika terjadi disabilitas atau kematian. Nah, ini untuk penelitian-penelitian yang menimbulkan resikonya lumayan besar ya. Lumayan lah, kalau udah kelihatan resikonya lumayan besar nggak akan kita loloskan ya Bu Elisa, gitu. Jadi kita lebih mengedepankan untuk manfaatnya lebih besar daripada resiko, seperti itu. Contohnya aja Bapak Ibu, sudah tahu orangnya lansia dikasih terapi senam aerobik, itu lebih banyak resikonya daripada keuntungannya, seperti itu. Jadi harus kita pandai-pandai lah istilahnya ketika membuat judul penelitian atau melakukan riset itu. Nah, di sini karena penelitiannya tidak mengakibatkan luka fisik bisa dijelaskan. Kemudian nomor 28, kemungkinan memberikan kelanjutan akses bila hasil intervensi menghasilkan manfaat yang signifikan, modalitas yang tersedia, pihak-pihak yang akan mendapatkan keberlangsungan pengobatan, organisasi yang akan membayar, dan untuk berapa lama. Nah, ini silakan Bapak Ibu nanti menjelaskan seringkas mungkin ya, ringkas dan jelas terkait kelanjutan dari hasil penelitian Bapak ini, dari intervensi ini. Oke, selanjutnya nomor 29. Untuk boleh dibantu scroll ke bawah, Bu Eliza, nomor 29. Untuk penelitian yang melibatkan ibu hamil, perencanaan untuk memonitor kesehatan ibu dan kesehatan anak jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini karena penelitiannya tidak termasuk, maka silakan dimasukkan tidak termasuk dalam penelitian ini. Tetapi kalau untuk di dalam kebidanan, biasanya memang rumpunnya adalah ibu hamil, kemudian anak, balita, maka untuk penelitian yang melibatkan di sini, bagaimana perencanaan monitor kesehatan ibu dan anak ketika jangka panjang dan pendeknya, itu harus diisi kalau intervensi. Tetapi kalau judulnya adalah misalkan analitik observasional ataupun
deskriptif, maka tidak ada monitor kesehatan ibu. Tetapi kalau untuk eksperimen itu perlu. Nah, kemudian nomor 30, cara yang diusulkan untuk mendapat inform consent dan prosedur yang direncanakan untuk mengkomunikasikan informasi penelitian kepada calon subjek, termasuk nama dan posisi wali bagi yang tidak bisa memberikannya. Nah, di sini termasuk di dalam kelompok rentan tadi ada ibu, ada terutama anak-anak balita, ibu hamil, ibu menyusui. Nah, ini silakan Bapak Ibu untuk memberikan penjelasan di sini. Oke, selanjutnya nomor 31. Bila calon subjek tidak bisa memberikan inform consent, memberikan keyakinan bahwa izin akan didapatkan dari yang berhak mewakili, atau bila anak paham tentang inform consent tapi belum cukup umur, akan mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali. Nah, di sini peneliti mencantumkan nama wali dan inform consent dengan didampingi oleh saksi sehingga izin yang didapatkan menjadi sah. Jadi saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan edukasi kepada anak, misalkan remaja yang belum memenuhi cukup umur atau anak SD, istilahnya boleh ada remaja akhir, remaja tengah, remaja awal seperti itu. Bapak Ibu, saya sarankan tidak boleh menggunakan perwakilan guru untuk melakukan inform consent ini. Jadi harus melibatkan orang tua. Nah, oke, selanjutnya nomor 32, deskripsi tentang ekonomi atau bujukan atau intensif pada calon subjek untuk ikut berpartisipasi seperti gratis atau yang lainnya. Nah, seperti yang dikatakan Bu Eliza tadi bahwa Bapak Ibu sekalian ini wajib dalam memberikan intensif pada calon subjek karena Bapak Ibu sudah mengambil waktu luangnya beliau, sudah istilahnya memanfaatkan beliau. Nah, itu harus dituangkan dalam di sini. Jadi Bapak Ibu nanti mau ngasih apa gitu. Oke? Boleh nggak Bu ini dikosongin saya nggak ngasih apa-apa? Tidak boleh. Karena Bapak Ibu sudah memanfaatkan dari si responden tadi sehingga harus ada feedback atau nilai value tersendiri untuk si responden tadi. Nah, di sini peneliti memberikan layanan konsultasi gratis terkait PPOK pada responden dan akan memberikan sebuah apresiasi berupa souvenir dan buku modul latihan PLB dan DAS yang telah diintervensikan untuk subjek yang telah berkenan menjadi responden dalam penelitian ini. Jadi sangat jelas sekali Bapak Ibu, ini mau dikasih apa nih si responden tadi sebagai istilahnya kita menghargai jasanya beliau yang telah kita gunakan seperti itu. Oke, nomor 33, rencana dan prosedur dan orang yang bertanggung jawab untuk menginformasikan pada peserta hal-hal yang bisa muncul dalam studi. Nah, ini silakan dimasukkan Bapak Ibu, prosedur penelitian dijelaskan pada calon responden sebelum dilakukan penelitian sehingga si calon responden itu berhak memilih mau menerima ataupun menolak dalam penelitian panjenengan ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, Bu Elisa mau dibantu scroll ke bawah. Kita langsung ke 34, perencanaan untuk menginformasikan hasil penelitian pada subjek atau partisipasi. Nah, ini silakan Bapak Ibu hasil penelitian rencananya akan diinformasikan kepada responden dengan memberikan satu buah eksemplar hasil penelitian kepada perawat sehingga informasi hasil penelitian dapat diteruskan kepada responden. Boleh, silakan Bapak Ibu mau menuliskan seperti apa tergantung dari penelitian Bapak Ibu. Kemudian nomor 35, langkah-langkah proteksi kerahasiaan data pribadi dan penghormatan privasi orang, termasuk keberhati-hatian untuk mencegah bocornya rahasia kepada keluarga. Mana tadi? Sebentar. Habis dengan mute. Untuk mencegah bocornya rahasia hasil tes genetik pada keluarga kecuali atas izin dari yang bersangkutan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti silakan menjelaskan langkah-langkah proteksi kerahasiaan data pribadi si pasien ini gimana, seperti itu. Boleh juga misalkan peneliti tidak mencantumkan. Oke. Seperti itu. Misalkan memang hasilnya nggak boleh dikasih siapa-siapa, ya nggak apa-apa. Silakan, seperti itu. Nomor 36, informasi tentang bagaimana kode bila ada untuk identitas subjek dibuat di mana disimpan dan kapan, bagaimana dan oleh siapa dan bisa dibuka bila terjadi emergensi.
Nah, di sini bisa dijawab informasi terkait responden disimpan sendiri oleh peneliti dan tidak ada pihak lain yang mengetahuinya. Data-data mentah penelitian akan dimusnahkan setelah penelitian selesai. Kurang dari setahun ya. Nah, itu jadi harus jelas datanya Bapak Ibu nanti jugaan. Nomor 37, kemungkinan penggunaan lebih jauh dari data personal atau material biologis. Nah, dari sini data dalam penelitian digunakan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian. Bapak Ibu bisa menjawab seperti itu. Kemudian nomor 38, deskripsi tentang rencana analisa statik, kemudian termasuk rencana analisa interim bila diperlukan, dan kriteria bila atau dalam kondisi bagaimana akan terjadi penghentian prematur keseluruhan. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa menjawab analisa data yang dilakukan dengan analisa yang bagaimana, secara univariat bivariatnya, kemudian menggunakan uji apa, itu silahkan dicantumkan. Oke, nomor selanjutnya 39. Lumayan banyak ya Bapak Ibu, kurang 10 lagi. Nomor 39, rencana-rencana untuk memonitor keberlangsungan keamanan obat atau intervensi lain yang dilakukan dalam penelitian atau trial dan bila diperlukan pembentukan komite independen untuk data dan safety monitoring. Nah, ini dilihat lagi penelitian Bapak Ibu seperti apa. Apabila tidak memerlukan hal-hal seperti ini, ya tinggal mencantumkan aja, tidak memberikan intervensi klinis. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan memberikan intervensi klinis, terutama pada kelompok rentan, maka biasanya akan dibentuk komite independen. Kemudian penelitian pada mungkin hewan uji coba seperti itu, pada mencet biasanya akan dibentuk komite independen. Seperti itu. Oke, selanjutnya daftar referensi yang dirujuk dalam protokol. Di sini silakan dituliskan pedoman KEP PKN 2017, 2011 WHO Standar dan Pedoman Etik. Kemudian 41, sumber dan jumlah dana riset, lembaga funding dan deskripsi komitmen finansial sponsor pada kelembagaan penelitian, pada para peneliti, pada para subjek riset, dan bila ada pada komunitas. Sehubung Bapak Ibu menggunakan dana mandiri, silahkan sumber dana dari penelitian sendiri ya. Tetapi kalau ada sumber dana untuk riset ini, ada sponsornya, silahkan dimasukkan di sini ya Bapak Ibu. Misalkan dapat pendanaan dari Kalbe ataupun dari yang lainnya, pemerintah daerah seperti itu bisa dimasukkan di dalam sini. Tapi kalau selama mahasiswa menggunakan dana sendiri, maka sumber dana penelitian ya dari diri sendiri. Kemudian 42, pengaturan untuk mengatasi konflik finansial atau yang lainnya yang bisa mempengaruhi keputusan para peneliti atau personil lainnya, menginformasikan pada komite lembaga tentang adanya konflik of interest, komite mengkomunikasinya ke komite etik dan kemudian akan mengkomunikasikan pada para peneliti tentang langkah-langkah berikutnya yang harus dilakukan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu tuliskan sumber dana dari penelitian sendiri sehingga terhindar dari konflik of interest. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada dana sponsor, silakan dimasukkan sesuai dengan perjanjiannya. Jadi seperti apa untuk mengatasi konflik finansialnya. Kemudian 43, untuk riset yang dilakukan pada setting sumber daya lemah, kontribusi yang dilakukan untuk dilakukan sponsor untuk capacity building, untuk bawahnya Bu, nomor 43, untuk review ilmiah dan etik, dan untuk riset-riset kesehatan di negara tersebut, dan jaminan bahwa tujuan capacity building adalah agar sesuai nilai dan harapan para partisipan dan komunitas tempat penelitian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan, kecuali kalau Bapak Ibu tidak ada sponsor, ya tinggal memasukkan bahwa tidak menggunakan sponsor, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 44, protokol riset atau dokumen yang dikirim ke komite etik harus meliputi deskripsi rencana pelibatan komunitas dan menunjukkan sumber-sumber yang dialokasikan untuk aktivitas-aktivitas pelibatan tersebut. Dokumen ini akan menjelaskan apa yang sudah dan yang akan dilakukan, kapan, oleh siapa, dan untuk memastikan bahwa masyarakat dengan jelas terpetakan untuk memudahkan pelibatan mereka selama riset, kemudian untuk memastikan bahwa tujuan risetnya sesuai kebutuhan masyarakat dan diterima oleh masyarakat,
Bila perlu juga, masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan protokol atau dokumen ini. Nah, di sini bisa nomor 44 diisikan peneliti mengirimkan dokumen lengkap kepada Komisi Etik untuk ditinjau. Selanjutnya 45, terutama bila ada sponsorship adalah industri, kontrak yang menyatakan siapa pemilik hak publikasi hasil riset, dan kewajiban untuk menyiapkan bersama dan diberikan pada para PI draft laporan hasil riset, maka di sini silahkan dituliskan kontraknya seperti apa dan pemegang hakinya nanti bagaimana, apakah diberikan pada sponsorship atau kedua-duanya. Nah, di sini sehubung tidak ada Bapak Ibu menggunakan dana pribadi, jadi silahkan diisikan tidak menggunakan sponsor. Seperti itu. Nomor 46, bila hasil negatif, memastikan bahwa hasilnya tersedia melalui publikasi atau dengan melaporkan ke otorisasi pencatatan obat-obatan. Nah, ini silahkan nanti tinggal mengisikan aja Bapak Ibu. Karena tidak melakukan intervensi klinis, ya silakan dituliskan tidak melakukan intervensi klinis. Bila hasil negatif, penelitian tetap akan melakukan publikasi sesuai dengan hasil yang didapatkan. Jadi sebuah penelitian itu tidak harus selalu hasilnya positif, ya Bapak Ibu. Jadi tergantung berdasarkan lokasi tempat yang kita teliti, kasusnya seperti apa, tetap harus dipublikasikan seperti itu. Kalau misalkan kaitannya dengan klinis obat-obatan, maka biasanya harus melaporkan pada BPOM, seperti itu. Oke, 47, rencana publikasi hasil pada bidang tertentu, seperti epidemiologi, generik, sosiologi, yang bisa beresiko berlawanan dengan kemaslahatan komunitas, baik masyarakat atau keluarga etnik tertentu, dan meminimalisir resiko kemudaratan kelompok, ini dengan selalu mempertahankan kerahasiaan data dan setelah penelitian. Kemudian untuk mempublikasikan hasil penelitian sedemikian rupa dengan selalu mempertimbangkan martabat dan kemuliaan mereka. Sehingga Bapak Ibu bisa menuliskan dalam publikasi prinsip etik tetap dijaga peneliti sesuai penjelasan pada Inform Concern. Nomor 48, pernyataan bahwa bila terdapat bukti adanya pemalsuan data akan ditangani sesuai polisi sponsor untuk mengambil langkah yang diberlakukan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan peneliti menyatakan tidak ada pemalsuan data, apabila ada pemalsuan data penelitian akan dihentikan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, di sini adalah Jombang, bukan kota masing-masing, tetapi di sini dituliskan Jombang. Kemudian tanggal Bapak Ibu ketika membuat atau mengisikan protokol etik ini kapan. Kemudian di sini adalah tanda tangan ketua peneliti. Kemudian jangan lupa bubukan nama terang. Oke, untuk pengisian 48 protokol etik sudah saya jelaskan. Saya izin sebentar Bapak Ibu minum dulu. Lumayan ya Bapak Ibu, 48 ini cukup panjang sekali. Harapan saya Bapak Ibu sudah tidak bingung lagi karena kita sudah mengadakan Zoom